Hai semuanya, selamat datang di channel Short History. Kali ini kita akan ngomongin salah satu cerita paling terkenal dalam sejarah, kebangkitan Kekaisaran Romawi. Jadi, duduk yang nyaman, siapin camilan, dan mari kita mulai. Oh iya, sebelum mulai jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Oke lanjut, awal mula Roma. Bayangin nih, kita lagi di tahun 753 SM di sebuah tempat di tepi sungai Tiber. Ada dua saudara kembar, Romulus dan Remus, yang terlibat drama besar soal siapa yang bakal mendirikan kota baru. Dan akhirnya, Romulus menang. Roma didirikan oleh Romulus pada tanggal 21 April 753 SM. Romulus dan saudaranya, Remus, adalah putra dari Rhea Silvia, seorang pendeta wanita Vestal, dan Mars, dewa perang. Mereka ditinggalkan di sungai Tiber oleh pamannya yang ingin mengklaim takhta Alba Longa, kerajaan tempat mereka dilahirkan. Roma terletak di semenanjung Italia, di tepi sungai Tiber. Lokasi ini sangat strategis karena terletak di jalur perdagangan antara Etruria di utara dan kota-kota Yunani di selatan. Seperti kerajaan pada umumnya, Roma juga selalu berganti-ganti kepemimpinan di antaranya. Romulus dari tahun 753 hingga 717 sebelum Masehi. Numa Pompilius 717 hingga 673 sebelum Masehi. Tullus Hostilius 673 hingga 642 sebelum Masehi. Ancus Marcius 642 hingga 617 sebelum Masehi. Lucius Tarquinius Priscus 617 hingga 578 sebelum Masehi. Servius Tullius 578 hingga 535 sebelum Masehi. Lucius Tarquinius Superbus 535 hingga 509 sebelum Masehi. Kalau kalian mau tahu bagaimana setiap raja-raja ini memimpin Roma, bisa komen di bawah ya. Kita gak akan bahas sekarang, karena bakal jadi panjang banget videonya. Transisi ke Republik. Peralihan Roma dari monarki ke Republik adalah proses yang signifikan dalam sejarah Roma, penuh dengan drama politik dan konflik sosial. Tarquinius Superbus, yang dikenal sebagai Tarquin yang sombong, adalah raja ketujuh dan terakhir dari Roma. Pemerintahannya ditandai oleh kezaliman dan kekejaman. Dia naik tahta setelah membunuh pendahulunya, Servius Tullius, dan memerintah dengan tangan besi, mengabaikan nasihat senat dan menindas rakyat. Putra dari Tarquinius Superbus, Sextus Tarquinius, memainkan peran kunci dalam kejatuhan monarki. Sextus memperoleh Lucretia, seorang wanita bangsawan Romawi yang sangat dihormati. Setelah insiden itu, Lucretia memanggil ayahnya, Spurius Lucretius, suaminya, Lucius Tarquinius Collatinus, dan teman-temannya, termasuk Lucius Junius Brutus. Di hadapan mereka, dia menceritakan apa yang terjadi dan kemudian bunuh diri sebagai tanda protes terhadap kehormatannya yang tercemar. Brutus adalah salah satu tokoh utama dalam pemberontakan melawan Tarquinius Superbus. Dia menggunakan insiden Lucretia untuk memicu kemarahan rakyat Roma. Bersama dengan Collatinus, dia memimpin gerakan untuk menggulingkan monarki. Perang Punisia. Nah, ini nih bagian seru. Roma versus Karthago dalam Perang Punisia. Ada 3 babak besar. 1. Perang Punisia pertama 2664-2781 SM, berebutan Sisilia dan akhirnya Roma menang. 2. Perang Punisia kedua 2118-22, Jenderal Hannibal dari Karthago bikin kejutan dengan menyeberang Alpen menggunakan gajah. Meskipun Hannibal menang beberapa kali, Roma tetap juara di akhir berkat Scipio Africanus. 3. Perang Punisia ketiga 9 SM. Meskipun perang ini menjadi yang paling singkat, tetapi Karthago hancur total dan jadi bagian dari Roma. Bye-bye, Karthago. Ekspansi dan konsolidasi Roma merupakan proses yang panjang dan kompleks yang berlangsung selama beberapa abad. Periode ini dimulai setelah pendirian Republik pada tahun 509 sebelum Masehi dan berlangsung hingga 264 sebelum Masehi. Setelah ngalahin Karthago, Roma nggak berhenti. Mereka lanjut menaklukkan Yunani, Spanyol, Galia alias Prancis sekarang, dan banyak lagi. Roma juga pintar banget menyerap budaya dan teknologi dari daerah yang mereka taklukkan. Jadi, mereka nggak cuma menang perang, tapi juga belajar banyak hal baru. Perubahan sosial dan politik. Tapi nggak semuanya mulus. Ekspansi besar-besaran ini bikin ketegangan di dalam negeri. Ada pertarungan antara kaum bangsawan dan rakyat biasa, plebeian. Beberapa tokoh reformator kayak Tiberius dan Gaius Gracchus berusaha bikin perubahan buat bantu rakyat miskin. Meskipun sering berakhir dengan kekerasan, mereka membuka jalan buat reformasi lebih lanjut. Akhirnya, ketegangan ini mencapai puncaknya.
Para pemimpin militer kuat kayak Julius Caesar, Pompey, dan Crassus mulai ambil kesempatan buat merebut kekuasaan. Julius Caesar, khususnya, memainkan peran besar dalam kejatuhan Republik. Setelah menang Perang Saudara, Caesar jadi diktator seumur hidup, tapi nggak lama kemudian dia dibunuh. Ini memicu lebih banyak perang saudara yang akhirnya dimenangkan oleh Octavianus, yang kemudian dikenal sebagai Kaisar Augustus. Puncak kejayaan kekaisaran dengan Augustus jadi kaisar pertama, Roma masuk era baru yang dikenal sebagai Pax Romana, masa damai dan stabil yang berlangsung lebih dari 2 abad. Roma mencapai puncak kejayaannya dari Inggris di barat sampai Mesir di timur. Kaisar-kaisar berikutnya kayak Trajan, Hadrian, dan Marcus Aurelius terus memperluas dan memperkuat kekaisaran. Warisan kekaisaran Romawi masih kerasa banget sampai sekarang. Sistem hukum mereka jadi dasar banyak sistem hukum modern. Arsitektur Romawi, kayak Colosseum dan Aqueducts, masih bikin kita kagum. Bahasa Latin, bahasa resmi Roma, jadi dasar banyak bahasa Eropa modern. Dan jangan lupa, penyebaran agama Kristen selama masa kekaisaran juga punya dampak besar banget. Itu dia teman-teman, cerita panjang tentang kebangkitan kekaisaran Romawi. Gimana, keren nggak? Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe buat konten short history lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.